Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal transformasi geometri teman-teman. Tapinya yang kita bahas di sini adalah topiknya translasi. Nah, saya akan buatkan terpisah teman-teman. Jadi rencananya akan saya buat dari translasi, refleksi, dilatasi, kemudian rotasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa soal. Kita mulai dari nomor 1, tampaknya teman-teman sudah tidak sabar, sudah siap ya? Oke, soal nomor 1. Di sini soalnya seperti ini, bayangan titik A 3,2 yang ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan minus 4. Nah, teman-teman saya review sedikit di sini. Kalau teman-teman punya titik gitu ya, misalkan X, Y, saya misalkan sembarang. Kemudian teman-teman translasikan di sini biasanya berupa vektor ya. Saya misalkan sini A dan B, maka ini menghasilkan sebuah bayangan. Bayangannya A aksen, kemudian isinya X aksen dan Y aksen. Oke. Nah, bayangan di sini yaitu X aksen di sini, Y aksen di sini, kita peroleh dengan cara kita jumlahkan titik yang semula X dan Y, itu kita tambahkan dengan A dan B di sini. Translasinya. Secara aljabar kita hanya perlu menjumlahkan titik semula dengan A dan B-nya. Oke. Nah, kalau secara geometri ini sebenarnya A di sini pergeserannya itu horizontal dan B itu vertikal. Kalau A di sini positif berarti artinya ke kanan, minus ke kiri. Kalau B di bawah di sini, kalau positif ke atas, minus ke bawah. Tapi secara aljabar kita hanya perlu menjumlahkan. Jadi, untuk soal nomor 1 di sini, teman-teman lihat ya, di sini misalkan A-nya 3,2 ditranslasikan oleh T3 dan minus 4. Maka teman-teman bisa langsung dapatkan bayangannya di sini. Nah, teman-teman ganti di sini. X dan Y-nya teman-teman ganti dengan 3 dan 2. 3 di atas, 2-nya di sini. Kemudian teman-teman tambahkan dengan A dan B-nya. Nah, A dan B-nya itu nilai yang ini teman-teman. 3 dan minus 4. Jadi teman-teman simpan di sini. Kemudian minus 4 ini. Hasilnya teman-teman hanya perlu menjumlahkan, ini gampang banget. 3 tambah 3, 6 ya teman-teman ya. Jadi langsung aja 3 tambah 3, teman-teman tulis di sini 6. Kemudian 2 dan minus 4, teman-teman dapatkan minus 2. Jadi bayangannya kita peroleh A aksennya adalah 6, minus 2 teman-teman. Jadi ketemu bayangannya. Simpel ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? 6, minus 2. Jawabannya adalah yang E teman-teman. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Cukup mudah. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Oke, kita baca dulu. Nomor 2, koordinat peta. Peta itu bayangan ya. Titik A, A-nya di sini oleh translasi 3 dan minus 5 adalah A aksen P, Q. Nah, kita ingat bentuk yang soal nomor 1, bayangannya di sini ya. Kita punya P di sini, Q di sini. Ini bayangannya. Ini adalah hasil yang minus 8 di sini sama 17 ya. Artinya si A yang di sini. Kita taruh di sini. Kita tambahkan dengan translasinya. Jadi saya tambahkan di sini. Kemudian di sini saya tulis 3 dan minus 5. Oke. Betul ya? Oke teman-teman. Sama caranya teman-teman bisa jumlahkan. Ini minus 8 tambah 3. Minus 5 teman-teman. Kemudian 17 plus minus 5. Maka hasilnya adalah 12 teman-teman. Oke, di sini berarti kita tahu dong bahwa nilai P-nya itu minus 5, sementara Q-nya adalah 12. Yang ditanya apa? Yang ditanya P kuadrat tambah Q kuadrat dipangkatkan dengan 0,5 atau setengah. Nah, kalau pangkat setengah itu akar ya teman-teman ya. Jadi ini yang ditanya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita buat pangkat 0,5. Oke, kita masukkan ya. Minus 5 pangkat 2. Kemudian Q-nya 12 juga pangkat 2. Pangkat 0,5 saya tulis setengah. Oke, minus 5 pangkat 2 itu 100.
25 teman-teman. 12 pangkat 2, 144. Kemudian pangkat setengah. 25 ditambah 144 itu kan 169 ya. Pangkat setengah artinya akar dari 169. Akar dari 169 sama dengan 13 teman-teman. Itu ya, jadi jawabannya 13, jawabannya pilihannya adalah C. Atau gampangnya teman-teman, ini kan Pythagoras 5 dan 12 ya. Karena minusnya dikuadratkan positif, jadi Pythagoras 5, 12 itu pasti 13 gitu. Oke, nomor 2 jawabannya 13, kita lanjut lagi ke nomor 3. Oke, di sini bayangannya kita dikasih teman-teman. A aksennya minus 7, minus 5 adalah bayangan titik minus 6 dan minus 4 oleh translasi T, H, dan K. Yang ditanya berapakah H tambah K. Oke, sama aja ini. Bayangan kita simpan di sini. Kita simpan di sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini titik awalnya minus 6, minus 4. Kemudian kita tambahkan dengan translasinya H, di sini K. Oke. Nah, teman-teman langsung aja ya teman-teman. H yang di sini minus 7 ini sama dengan minus 6 ditambah H. Oke, teman-teman bisa tulis di bawah. Minus 7 sama dengan minus 6 tambah H. Minus 6 teman-teman pindahkan ke kiri jadi plus, berarti minus 7 plus 6 sama dengan minus 1. Jadi H-nya sama dengan minus 1. Oke, H-nya ketemu. Kita cari K-nya teman-teman. Nah, untuk K, minus 5 sama dengan minus 4 tambah K. Berarti teman-teman punya dong minus 5 di sini. Minus 4 tambah K. Minus 4 kita pindah kiri. Maka teman-teman nanti dapatkan K-nya itu minus 1. Nah, yang ditanya apa? H tambah K. Oke, H-nya minus 1, K-nya minus 1, maka di sini minus 1 tambah minus 1. Plus dan minus dari minus, maka ini jadi minus 2, teman-teman. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gampang ya? Oke, saya yakin teman-teman sampai nomor ini teman-teman cukup lancar ya, saya yakin. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, nomor 4, diketahui translasi T memetakan Q ke titik Q aksen. Oke, translasi T-nya kita nggak tahu. Tapi nanti translasi T ini memetakan R ke titik apa gitu. Oke, berarti yang kita cari dulu adalah si T-nya. Nah, kita ngomongin si Q dulu ya teman-teman ya. Si Q dan Q aksennya. Berarti teman-teman bisa tulis untuk si Q. Berarti di sini minus 1. Di sini 6. Ini bayangan dari si Q aksen ya. Itu kan sama dengan minus 4. Di sini 2. Teman-teman tambahkan dengan T. T-nya teman-teman nggak tahu. Misalkan teman-temannya misalkan T-nya itu B. A dan B, sorry. Ini tuh T-nya. Gitu ya. Nah, dengan cara yang soal nomor 3, berarti teman-teman tahu ya, minus 1 sama dengan minus 4 tambah A. Gampang banget nih. A-nya kan minus 4 pindah ke kiri dapat dari jadi 3, sorry. Kemudian yang 6 sama dengan 2 tambah B. Teman-teman pindahkan 2-nya ke kiri. Pasti teman-teman dapatkan B-nya itu 4. Oh, jadi T-nya itu adalah sebenarnya A dan B. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Maka di sini kita tuliskan seperti ini. Nah, si T ini, T yang sama itu memetakan si R di sini kemana gitu. Maka kita cari R aksennya ya. R aksennya itu apa gitu. Nah, berarti kita punya di sini X aksen di sini. Kemudian berarti di sini kita tuliskan di sini adalah titik R. Titik R sendiri di sini adalah 3 minus 2, teman-teman. Kemudian ditambahkan dengan T yang tadi. Ya, yang ini teman-teman. 34. Nah, teman-teman tulis aja 34 di sini. Oke. Nah, ini kan penjumlahan sangat sederhana, teman-teman. 3 tambah 3, 6. Minus 2 tambah 4. Jawabannya 2. Jadi kita punya X aksen dan Y aksennya tuh 62.
Maka R-nya teman-teman tahu dong. Berarti R-nya di sini, ya tinggal isi 6, Y aksennya 2. Jadi jawabannya R aksen 6,2. Jawabannya adalah yang E. Jadi saya lingkari ya. Oke, ini untuk translasi. Cukup mudah rasanya ya teman-teman ya. Saya ingin teman-teman bisa ngikutin. Oke, masih semangat? Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, di sini masih translasi titik. Nah, teman-teman baca ya, di sini ada A di sini. Ditranslasikan secara berurutan oleh translasi T1, T2, T3. Nanti bayangannya aksen. Nah, ini aksen artinya T1 sampai T3 kita gabung menjadi satu translasi, teman-teman. Oke, nah kalau digeser berkali-kali untuk translasi, teman-teman bisa tinggal gabungkan saja atau jumlahkan saja, teman-teman. Jadi, T T gabungannya itulah bisa menjadi T1 tambah T2 tambah T3. Ya, teman-teman tinggal jumlah aja. T-nya berarti minus 3, 7. T2-nya teman-teman 23. T3-nya 4 dan minus 1. Teman-teman jumlahkan aja. Minus 3 tambah 2 tambah 4. Itu jadi 3 ya teman ya. Benar ya? Oke. Lanjut. 7 tambah 3 minus 1. 10 kurang 1. Jawabannya 9. Nah, jadi maksud soal ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Titik ini, A di sini kita translasi dengan 3,9. Hasilnya adalah 8,Y. Jadi saya bisa tulis di sini X aksen, ya aksen gitu ya. Ini untuk si A aksen ya, sama dengan, atau saya tulis langsung aja teman-teman ya. Jadi tidak perlu seperti ini. Langsung aja saya tulis di sini 8Y ini adalah hasil dari translasi A yang di sini ya. Teman-teman tulis itu menjadi X12 di sini. Itu dijumlahkan dengan translasinya yang sudah digabung 3 kali menjadi 39. Oke, nah dari sini terlihat nih 8 sama dengan X tambah 3. Nah yang dijumlah 3 menjadi 8 itu kan pasti X-nya 5 ya. Oke, kemudian Y-nya sendiri itu gampang aja 12 tambah 9. 21 teman-teman. Nah ketemu, langsung ketemu. Kita punya di sini X-nya 25, Y-nya 21. Dua-duanya positif. Yang dua-duanya positif. Nah, ini sepertinya ada salah penulisan teman-teman. Tapi teman-teman dapatkan hasilnya adalah 5 dan 21. Jadi ini ada kesalahan penulisan. Tapi yang pasti teman-teman dapatkan X dan Y-nya adalah 5 dan 21. Gitu ya teman-teman ya. Oke, masih semangat? Lanjut. Soal nomor 6 ini agak berbeda. Jadi, yang ditranslasi oleh teman-teman sekarang adalah garis, itu ya, bukan titik. Nah, garis ini 5x kurang 6y tambah 30 sama dengan 0 ditranslasi dengan minus 45. Nah, prinsipnya saya kasih dulu seperti ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya titik di garis itu, saya misalkan x, y sembarang yang mewakili sebuah titik yang terletak pada garis 5x minus 6y tambah 30. Nah, oleh teman-teman ditranslasi. Kemudian hasilnya menjadi bayangan gitu ya. Bayangannya X aksen dan Y aksen. Oke. Nah, kita misalkan sembarang X, Y. Nah, yang teman-teman cari sama sebenarnya teman-teman cari dulu bayangannya. Itu diperoleh dari titik awal yang terletak pada garis itu X dan Y. Tambahkan dengan translasinya minus 4, 5. Gitu teman-teman. Nah, dari sini teman-teman dapat dong X aksen sama dengan X dikurang 4. Kemudian teman-teman ambil X-nya di sini, maka X-nya adalah X aksen ditambah 4. Ya, betul lah. Kemudian teman-teman ambil juga
Y aksen sama dengan Y tambah 5. Nah, teman-teman ambil Y yang tanpa aksen, Y aksen kurang 5 berarti. Nah, kita ini udah dapat nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Diapain? Substitusi ke persamaan garis ke sini. Nah, caranya ya udah tinggal ganti. Berarti 5 kita ganti menjadi X aksen tambah 4. Kemudian minus 6Y, Y-nya kita ganti Y aksen minus 5. Tambah 30. Sama dengan 0, teman-teman. Oke, kalikan ke dalam 5X aksen. Nah, di akhir teman-teman boleh hilangkan si aksennya. Ini minus 6Y aksen plus 30 plus 30. Oke, saya hilangkan aksennya ya teman-teman ya. Oke, 5X dikurang 6Y, 6Y aja gitu ya. Kemudian 20, 30, 30, maka menjadi plus 80. Sama dengan 0. Jawabannya ada nggak teman-teman? Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, coba teman-teman boleh diresapi dulu cara mentranslasi sebuah garis. Jadi teman-teman nanti akan ketemu fungsi kuadrat, bisa ketemu lingkaran, bahkan elips gitu ya. Tapi prinsipnya sama aja teman-teman. Caranya seperti ini. Oke, nah di sini saya juga akan berikan cara namanya cara praktis. Cara praktis teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman punya garis yang akan ditranslasi itu 5X dikurang 6Y plus 30. Nah, teman-teman kalau sudah paham cara yang biasa, nah teman-teman saya berharap teman-teman juga bisa pahami cara praktis. Karena untuk nomor-nomor berikutnya saya akan gunakan cara praktis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, cara praktisnya seperti apa gini. Nah, teman-teman lihat di sini translasinya ada minus 4 dan 5. Teman-teman perhatikan angka di sini minus 4 dan 5 itu berpengaruh terhadap X-nya, Y-nya itu 5-nya berpengaruh terhadap Y-nya. Jadi, teman-teman bisa langsung bikin di sini bayangannya tanpa aksen aja teman-teman. Nah, teman-teman tuliskan di sini X. Lihat teman-teman. Di sini minus 4, teman-teman langsung ganti aja di sini jadi plus 4. Oke. Pahami dulu ya. 6. Nah, Y di sini teman-teman lihat di sini adalah 5. Nah, karena di sini plus 5, teman-teman tuliskan aja di sini menjadi Y dikurang 5. Jadi inverse atau kebalikannya. Di sini plus 30 sama dengan 0 tadi. Oke, teman-teman kalikan itu nanti dapatnya 5X plus 20 minus 6Y plus 30 plus 30. Kalau teman-teman sederhanakan itu tetap sama hasilnya adalah 5X dikurang 6Y tambah 80. Jadi jawabannya sama teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman bisa pahami cara yang pertama dan cara kedua, cara praktis yang saya berikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang perubahannya itu hanya di sini. Kalau awalnya minus jadi kita simpan plus di sini. Kalau awalnya positif di sini negatif. Dan sebaliknya. Oke, itu untuk nomor 6. Soal-soal berikutnya maksudnya akan kita gunakan cara praktis, teman-teman. Dengan syarat teman-teman sudah pahami cara yang biasa. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 7. Oke, bayangan garis. Nah, ini masih garis oleh translasi. Nah, masalahnya di sini yang berbeda adalah translasinya 2 kali. Nah, seperti di soal sebelumnya, 2 kali translasi kita bisa gabung menjadi 1 translasi. Nah, ini kalau 2 kali ini biasanya disebutnya sudah masuknya komposisi, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman gabung misalkan ini T1, T2. Nah, teman-teman bisa tuliskan menjadi T aja, perwakilan dari T1 dan T2 digabung 2 kali ya. Ini teman-teman jumlahkan aja. Nah, gitu ya teman-teman. Ayo teman-teman jumlahkan. Minus 3 dan 3 dan minus 4 jadi minus 1. Minus 2 dan 7 jadi 5. Jadi T-nya itu minus 1, 5. Artinya, teman-teman akan mentranslasi garis ini dengan
translasinya minus 1 dan 5. Nah, saya yakin cara pertama teman-teman sudah kuasai juga. Nah, kita langsung gunakan cara praktis, teman-teman. Cara praktis. Nah, cara praktis teman-teman tuliskan garis awal. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini minus 1, 5. Nah, teman-teman ganti, ini di sini saya tuliskan juga ya, ini L pertama, L aksen. Nah, teman-teman bikin di sini tambah 5, di sini juga minus 10. Nah, teman-teman perhatikan, di sini minus 1, maka teman-teman inversekan atau lawannya adalah X plus 1, teman-teman. Kemudian di sini 5, maka di sini Y dikurang 5, teman-teman. Ya udah, gitu aja teman-teman, tinggal kali aja. 2X tambah 2, 5Y dikurang 25 kurang 10. Hasilnya 2X tambah 5Y minus 35, 2 minus 25, minus 10, minus 35, tambah 2, minus 33. Oke, ketemu jawabannya. Pilihannya yang 2X tambah 5Y kurang 33. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Bisa ya? Cara praktisnya mulai lancar ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8 di sini agak berbeda, teman-teman. Garis L ditranslasikan oleh T ini. Nah, di sini kita peroleh bayangan garisnya. Nah, kalau sebelumnya cari bayangan garis, nah di sini bayangannya diberikan, yang dicari garis semula atau garis sebelumnya. Nah, kalau saya, teman-teman, misalkan ini L ya, ini kan L, teman-teman ya. Teman-teman translasikan, artinya minus 1 berarti teman-teman geser ke kiri satu satuan, 3 itu ke atas satu satuan. Hasilnya ini. Nah, berarti kan saya mau kembalikan ke garis awal. Nah, ya saya bisa saja artikan ini menjadi seperti ini, teman-teman. Teman-teman translasikan garis ini. Teman-teman translasikan, kembalikan ke awal. Artinya kalau awalnya teman-teman minus 1 digeser ke kiri satu satuan, maka teman-teman kembalikan menjadi translasinya. Saya bikin T1 aja ya. Maka ini menjadi 1 dikembalikan. Jadi awalnya digeser ke kiri satu satuan. Nah, ini dikembalikan ke kanan satu satuan supaya kembali. Nah, di sini kan 3 ke atas 3 satuan dari yang awal, maka supaya kembali kita buat di sini jadi minus 3, tarik ke bawah. Jadi supaya kembali ke garis awal. Jadi cara membacanya jadi seperti mentranslasi garis ini oleh T1, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman ini abaikan sekarang, jadi kita fokus di sini aja dan translasinya. Maka L aksennya kita tulis dulu sini. 3X minus 2Y minus 6 sama dengan 0. Nah, L-nya karena garis awal ya, maka 3. Nah, di sini sama seperti cara praktis sebelumnya. Karena di sini 1, teman-teman, di sini 1, maka teman-teman tuliskan di sini X dikurang 1. Kemudian minus, nah Y di sini kan Y-nya minus 3 ya. Maka teman-teman tuliskan di sini Y-nya plus 3. Kurang 6, jangan lupa. Oke, hitung 3X kurang 3 minus 2Y minus 2 kali 3, jangan hati-hati minusnya, minus 6, minus 6. Oke banget ya. Maka hasilnya 3X minus 2Y minus 3 minus 6 minus 6 minus 15, teman-teman. Oke. Nah, ini garis awalnya. Kembali ke garis awal setelah kita translasi dengan 1 dan minus 3. Maka jawabannya adalah 3X min 2Y minus 15. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya, simpel ya, teman-teman ya. Jadi mau teman-teman dikasih bayangannya dulu atau garis awalnya dulu, caranya persis sama. Oke, itu untuk nomor 8. Kita masuk ke nomor 9.
Oke, nah di sini kita mencari bayangan lingkaran. Tadi garis, sekarang lingkaran. Oleh translasi T-57. Nah, sebenarnya kalau teman-teman punya lingkaran di translasi itu digeser, teman-teman bisa ambil titik pusatnya. Jadi teman-teman bisa translasi titik pusatnya saja gitu. Karena jari-jarinya tidak berubah. Jadi lingkaran digeser kemanapun jari-jarinya tidak berubah. Tapi di sini saya tidak gunakan translasi titik pusat, tapi saya gunakan cara praktis teman-teman. Nah ini misalnya L-nya adalah ini. L itu lingkaran ya. Minus 1 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita translasi dengan minus 57. Nah, teman-teman bisa langsung dapat bayangannya. Dengan cara praktis, teman-teman. Nah, cara praktisnya gimana? Ya, yang tadi. Di sini X kurang 1. Nah, kemudian di sini minus 5. Teman-teman, dengan cara praktis yang sudah teman-teman harusnya pahami, maka X-nya saya bisa ganti menjadi plus 5 karena awalnya di sini minus 5. Kemudian kita kurang 1. Gitu. Ya, untuk bagian X ya. Kemudian tambah Y. Nah, teman-teman perhatikan lagi di sini 7. Plus 7. Maka di sini teman-teman tuliskan menjadi minus 7. Dengan cara praktis yang saya sudah berikan di awal. Plus 4. Kuadrat. Nah, 36-nya nggak berubah. Simple gitu aja teman-teman. Oke. Nah, karena diminta masih dalam bentuk lingkaran yang masih ada kuadrat-kuadratnya, teman-teman tinggal hitung yang di dalam aja. X tambah 5 kurang 1, 4. Kemudian Y kurang 7 tambah 4 kan minus 3. Kuadrat sama dengan 36. Oke, very simple ya. Jawabannya X tambah 4, Y kurang 3. Jawabannya yang C, teman-teman. Bisa ya dengan cara praktis. Oke, itu untuk translasi lingkaran. Kemudian kita lanjut soal nomor 10. Oke, masih lingkaran nampaknya, tapi ini sudah menjadi bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum teman-teman bisa ubah ke bentuk yang ada pusatnya dikuadratkan. Nah, tapi teman-teman gitu ya, saya tidak gunakan cara itu. Saya gunakan langsung cara praktis teman-teman. Jadi langsung bayangannya di sini ya. Jadi saya tidak perlu tuliskan L aksennya. Teman-teman lihat di sini ada X. Nah, si X-nya, nah langsung aja teman-teman. Di sini ada 2, untuk Y-nya 10 gitu ya. Maka di sini saya bisa tulis menjadi X. Karena di sini plus 2, maka di dalam X kuadrat saya ganti jadi minus 2. Kuadrat tambah. Nah, di sini Y kuadrat, di sini 10. Maka saya tulis di sini menjadi minus 10. Gitu teman-teman. Kuadrat, jangan lupa minus 4. Di sini juga masih ada X, berarti saya tulis menjadi X minus 2. Kemudian 2, di sini masih ada Y. Y-nya saya ganti jadi Y minus 10. Kemudian plus 1, karena di sini masih ada 1 ya. Sama dengan 0. Oke, teman-teman kuadratkan biasa aja. Ini kita kuadratkan ya teman-teman. Saya yakin sudah ahli untuk mengkuadratkan X minus 2 fungsi linear ya. Oke, langsung aja ini X kuadrat dikurang 4X tambah 4 tambah Y kuadrat dikurang 20Y tambah 100 minus 4X tambah 8 2Y minus 20 tambah 1. Wow, panjang ya. Oke, biasanya X kuadrat di depan. Ini sudah. Y kuadrat juga saya taruh di depan. Kemudian minus 4X, di sini ada minus 4X juga. Dapatnya jadi minus 8X. Sudah ya. Kemudian bagian Y, di sini 2Y, minus 20Y, berarti minus 18Y. Ini sudah, tinggal yang 4.
8, 48, 12. 12, di sini ada 112 ya. 48, 112, 112 kurang 20, berarti 92 tambah 1, 93. Jadi jawabannya di sini plus 93. Kira-kira jawabannya ada nggak teman-teman? X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 8 dia tambah 93. Ternyata jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gampang ya? Dengan cara praktis, teman-teman, untuk mentranslasi apapun cukup mudah rasanya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Masih ada nih, tetap semangat teman-teman. Oke, di awal kita translasi titik, kemudian ke garis, kemudian tadi ke lingkaran ya. Nah, sekarang kita translasi parabola atau fungsi kuadrat. Nah, ini kan lebih simpel daripada yang lingkaran ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan cara praktis juga. Jadi ini parabola yang akan kita translasi. Nah, di sini ada T-nya 6 dan minus 10. Maka langsung aja teman-teman ya. Ini saya misalkan di sini bayangannya ya. Di sini parabolanya misalkan saya bilang P aksennya gitu ya. Nah, itu parabolanya. Ya udah, berarti di sini Y-nya teman-teman lihatnya dari sini ya. Yang Y itu yang bawah, minus 10, maka teman-teman ganti Y-nya menjadi Y. Karena di sini minus 10, maka di sini plus 10. Sama dengan di sini masih ada Y X kuadrat. X kuadrat pengaruhnya ke sini. Nah, 6-nya pengaruh ke X kuadrat maksudnya. Jadi saya bisa tuliskan menjadi X karena 6 menjadi minus 6 kuadrat, jangan lupa. Tambah 6X. Nah, X-nya kita ganti dengan X kurang 6 juga. Tambah 17. Nah, oke, gampang banget ya teman-teman ya. Oke, kita tuliskan dulu Y tambah 10. Ini kuadrat biasa, teman-teman sudah lancar pastinya. X kuadrat minus 12X tambah 36 tambah 6X minus 36 tambah 17. Oke, sama dengan ini X kuadrat minus 12X, di sini ada 6X ya. Minus plus, berarti kita punya di sini minus 6X teman-teman. Kemudian 36-nya saya bisa hilangkan. 17. Oke, di sini ada 17. 10 kita pindahkan, kita seberangkan ke sebelah kanan, maka 17 kurang 10 itu sama dengan 7. Ini sudah pengurangan dari 17 dan 10. 17 dengan 10, maka di sini sisa Y. Maka jawabannya adalah X kuadrat minus 6X tambah 7 sama dengan Y. Jawabannya yang C, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, saya yakin teman-teman sampai soal ini, teman-teman pasti lancar banget kalau dikasih soal translasi. Oke, lanjut ke soal 12. Oke, soal nomor 12. Persamaan parabola Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X tambah 17 adalah bayangan persamaan parabola ini oleh translasi ini gitu ya. Yang ditanya berapa A tambah B. Jadi maksud soalnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi parabola ini kita translasi hasilnya ini gitu. Paham ya? Nah kalau gitu kita cari bayangan parabola dari parabola yang di bawah di sini. Nah misalkan saya ambil bayangannya itu adalah P aksen. Nah caranya gimana teman-teman, gunakan lagi cara praktis. Jadi dari sini kita buat 2 gini ya. Lihat di sini ada A ya teman-teman ya. Sorry, ini harusnya bukan 2 dulu, tapi Y dulu. Nah, Y di sini, teman-teman lihat di sini ada B, maka teman-teman bisa ganti menjadi minus B, gitu ya. Kemudian yang X-nya, teman-teman bisa tuliskan menjadi X dikurang A, jangan lupa kuadrat, tambah 4X di sini, 4, di sini juga X dikurang A, tambah 3, teman-teman. Nah, teman-teman kuadratkan di sini, X kuadrat dikurang 2AX tambah A kuadrat. Ini teman-teman nanti boleh dicoba dicek ya. Apakah jawabannya sesuai. Kemudian ini 4X dikurangi 4A tambah 3.
Oke, di sini Y, B-nya saya pindahkan ke sini. Kemudian teman-teman kalikan 2x kuadrat dikurang 4ax kali 2 semuanya menjadi 2a kuadrat. Kemudian tambah 4x dikurang 4a tambah 3 tambah B. Oke. Lalu kita rapikan. Kita rapikan menjadi 2x kuadrat. Kemudian di sini ada yang variabelnya x, di sini ada minus 4ax, di sini ada 4x. Teman-teman bisa gabung menjadi 4a. Sorry, di sini 4a, di sini minus 4 ya teman-teman ya. Hati-hati. Kemudian di sini x. Kemudian sisanya ada 2a kuadrat minus 4a tambah b tambah 3. Ini adalah bayangan dari parabola yang ini teman-teman. Yang artinya nilai persamaan di sini tuh harus sama dengan yang di atas di sini. Karena ini adalah bayangannya gitu ya, bayangan dari parabola ini. Maka cara pengerjaannya berarti kita tulis ulang parabola yang di atas itu y sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x tambah 17. Nah, ini kan harusnya sama ya. Karena ini sama, bukan harusnya, memang sama. Seharusnya. Nah, maka gampangnya gini aja. Di sini, ini duanya juga sudah sama ya. Sama. Maka di sini nilai B-nya harus sama. Maka saya bisa tuliskan menjadi, karena di sini sudah sama-sama minus, maka saya bisa tuliskan 4A dikurang 4. Itu harus sama dengan minus 12. Nah, A-nya saya pindahkan menjadi minus 8 teman-teman. Maka A-nya sama dengan minus 2. Ya, betul lah. A-nya sudah kita dapatkan, maka bagian terakhir di sini, yang panjang ini nih, harus sama dengan 17. Nah, 2A kuadrat minus 4A tambah B tambah 3 ini harus sama dengan 17. Nah, teman-teman ganti A-nya dengan minus 2 deh. Minus 2 kuadrat, minus 4 kali minus 2, tambah B tambah 3 sama dengan 17. Oke, dihitung ya. Ini menjadi 8 plus 8 tambah B tambah 3 sama dengan 17. Oke, masih 8 tambah 8, 16 tambah 3, 19. Di sini 17, berarti 17 dikurang 19. Maka B-nya itu minus 2, teman-teman. Benar gak ya? Nah, kalau A-nya minus 2, B-nya minus 2, maka yang dicari A tambah B. Di sini kita peroleh A tambah B-nya, maka menjadi minus 2 tambah minus 2 sama dengan minus 4. Ya, jadi jawabannya adalah minus 4, teman-teman. Mudah-mudahan nggak salah. Coba. Di pilihan tidak ada jawabannya minus 4. Nah, kita coba tuliskan pilihannya saja di sini ya, teman-teman ya. Minus 4 di sini. Oke, kalau D-nya kita ganti minus 4, maka jawabannya adalah D. Agak maksa ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah D minus 4. Oke, gimana teman-teman? Sampai soal nomor 12 soal sudah kita bahas. Harapannya teman-teman sudah mengerti kalau teman-teman ketemu soal translasi di transformasi geometri. Oke, sampai di sini soal untuk translasi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar translasi, teman-teman boleh tulis di kolom chat kalau teman-teman masih kurang jelas. Atau DM saya di Instagram, nanti saya akan sertakan di deskripsi. Oke, semoga membantu teman-teman. Tetap semangat. Sampai ketemu. Terima kasih.